mulut juga tidak, tapi dengan pikiran. Ya kadang-kadang jahat juga. Kalau ada kurvalas, saya kurvalas begitu gitu. Saya jujur, loh iya, pikiran saya jahat gitu. Hanya kamu karena nggak tahu pikiran saya aja kan. Sekarang saya ngaku. Ada yang bawa persembahan, sepatunya penuh ceplok-ceplok, wah gitu. Muka saya senyum, tapi pikiran saya kan jahat gitu. Contoh, bahkan di tempat yang paling suci, saya bisa berpikir jahat. Nah gitu loh. Loh kamu juga bisa. Jadi sebenarnya tahun Yobel ini nyambungnya juga pada iman Kristen. Selanjutnya ayat 28 Bu. Pada tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh kembali ke tanah miliknya. Ini menariknya orang Yahudi. Jadi menjual tanah hanya berlaku 49 tahun. Jadi kalau tidak ada yang bisa menebus dan benar-benar jatuh miskin, yang satu marga semua jatuh miskin. Apakah ada satu marga jatuh miskin? Ya mungkin ada. Ada syarat yang diberikan Tuhan. Jika ia tidak mampu, maksudnya orangnya sendiri nggak mampu, saudaranya dekat nggak mampu, satu marga nggak ada yang mampu, benar-benar nggak mampu, pada tahun Yobel yang berarti tahun ke-50 tanahnya kembali gratis. Itulah yang di awal tadi yang dikatakan tanah jangan dijual mutlak. Jadi penjualan tanah bagi orang Yahudi 3000 tahun yang lalu sebenarnya hanya berlaku semacam sewa 49 tahun. Boleh dikembalikan, tapi kalau benar-benar semua jatuh miskin maka gratis kembali pada tahun ke-50. Ini menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah gratis. Maksudnya adalah kalau kita dihitung-hitung kesalahannya, ayat kitab Mazmur mengatakan, Tuhan, kalau engkau menghitung-hitung kesalahan, siapa yang dapat bertahan? Bertahan itu maksudnya bertahan di depan pengadilan Tuhan. Kalau benar-benar Tuhan memperhitungkan dengan pengadilan yang benar-benar adil, maka kita tidak ada yang dapat melewati pintu pengadilan. Karena dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dites dalam pikirannya aja udah langsung nggak lulus. Karena orang bisa aja dengan perkataan dia nggak jahat, tapi kayaknya sulit juga ya. Sulit, karena dengan perkataan seperti yang homili saya hari Jumat itu loh ya. Orang yang nggak pernah datang tiba-tiba datang, tumben datang. Nah ini jahat loh ya. Loh ini jahat loh ya. Ada orang nggak pernah datang, sekali-kalinya datang dibilang tumben. Jahat. Itu nggak lulus di depan Tuhan. Belum lagi kalau ada apa nanti, ibu itu tuh ya suka nyanyi. Nah gitu ya. Ini jahat itu. Jadi mulut kita nggak mungkin lulus. Belum perbuatan. Belum kalau dites dengan pikiran. Mungkin dengan perbuatan tidak. Dengan perkataan tidak. Tapi dengan pikiran bisa saja. Saya bocorkan, saya ngaku aja. Saya kadang-kadang dengan perbuatan tidak, dengan mulut juga tidak, tapi dengan pikiran, ya kadang-kadang jahat juga. Kalau ada kurvalas, saya kurvalas begitu gitu. Saya jujur, loh iya, pikiran saya jahat gitu. Hanya kamu karena nggak tahu pikiran saya aja kan. Sekarang saya ngaku. Ada yang bawa persembahan, sepatunya penuh ceplok-ceplok, wah gitu. Muka saya senyum, tapi pikiran saya kan jahat gitu. Contoh, bahkan di tempat yang paling suci, saya bisa berpikir jahat. Nah gitu loh. Loh kamu juga bisa. Kamu lagi doa kusyuk, tiba-tiba ada ibu-ibu menor jalan gitu, terus menor banget, nah gitu. Nah itu jahat pikiranmu, itu jahat. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan kalau dites nggak ada yang tahan. Ini loh tadi. Bahasa gampangnya itu, kalau tahun ke-49 nggak mampu, dibalikin full. Sama kayak kita. Kita ini nggak ada yang mampu sebenarnya. Sama Tuhan dibalikin full kehidupannya. Bahasa gampangnya, oke boleh. Meskipun sebenarnya kamu nggak mampu, karena memang sudah nggak mampu. Dites pikirannya nggak lulus, apalagi dites perkataannya makin nggak lulus lagi. Terus dites perbuatannya makin lagi nggak lulus. Terus lulusnya gimana? Ya neraka semua sebenarnya ini. Ini calon-calon penghuni neraka ini. Saya juga, saya. Maksudnya kalau benar-benar sungguh-sungguh dites. Tapi karena itu gratis diberikan,
cincai ya. Mari ya, seperti anak yang berdosa itu, yang anak yang hilang kembali diterima lagi gitu. Ini dasar awalnya. Itulah tahun Yobel. Jadi tahun Yobel punya karakter pembebasan. Itulah kenapa yubileum yang di dalam gereja punya karakter pembebasan. Bahasa gampangnya, ketidakmampuan tadi ditutupi, ketidakmampuan tadi dibebaskan. Ketika tidak punya kekuatan untuk sesuatu, diberi. Nah, itulah karakter tahun Yobel.